Hai Sobat Komunikan, apa kabar semuanya? Doa saya, kalian semuanya dalam keadaan sehat. Welcome back to my channel. Bersama saya, Miss Heni. Hari ini kita akan mulai masuk bab 3. Kita akan bicara tentang metodologi penelitian. Bagaimana dengan bab 1 dan bab 2 kalian? Semoga semuanya berjalan lancar ya, sehingga ketika masuk bab 3, kita sudah mulai memikirkan metode penelitian yang akan kita gunakan dalam skripsi ataupun karya tulis ilmiah kita. Mari kita sama-sama mempelajari mengenai bab 3, metodologi penelitian. Bab 3 bicara tentang metodologi penelitian. Dalam bab 3 terdapat 3.1 bicara tentang paradigma penelitian. Karena kita berada dalam ruang lingkup ilmu komunikasi, jadi paradigma penelitian ini mari kita fokuskan pada paradigma penelitian ilmu sosial, terutama ilmu komunikasi. Jadi kalau untuk penelitian kuantitatif, paradigma yang dipakai sudah pasti paradigma positivisme. Nah, karena paradigma positivisme ini melihat realitas sosial yang bersifat kausal linier sebagai sesuatu yang empiris dan bersifat nyata serta dapat diuji kebenarannya. Melalui paradigma positivisme ini, peneliti akan menjelaskan dan menggambarkan hubungan sebab akibat dari sebuah peristiwa dengan realitas yang terjadi. Jadi teman-teman, Sobat Komunikan, ketika kita bicara tentang paradigma positivisme, berarti kita akan melihat adanya sebab akibat. Nah, adanya X yang mempengaruhi Y, adanya variabel bebas dan adanya variabel terikat. Nah, kalau yang masih kurang paham bagaimana variabel-variabel itu bisa saling berhubungan dan variabel mana yang disebut variabel bebas, variabel mana yang disebut variabel terikat, ada variabel mediasi ataupun ada moderasi. Bagi Sobat Komunikan yang kurang paham, silakan dilihat tutorial saya sebelumnya ketika bicara tentang macam-macam variabel. 3.2 bicara tentang metode penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan metode penelitian? Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Dalam metode penelitian ada beberapa cara. Yang pertama adalah survei. Metode survei ini digunakan untuk mendapatkan data tentang karakteristik sesuatu. Metode survei ini digunakan juga untuk menguji beberapa hipotesis atau sampel yang diambil dari suatu populasi. Nanti kita akan belajar lebih lanjut apa yang dimaksud dengan populasi, apa yang dimaksud dengan sampel. Ya, metode survei ini merupakan pengumpulan data, sebuah teknik pengumpulan data dengan kuesioner atau wawancara. Hasil dari metodologi penelitian ini dapat digeneralisasikan kepada seluruh populasi yang sedang diteliti. Yang kedua, metode eksperimen. Metode eksperimen ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan kondisi yang dikendalikan. Jadi, agar kondisi itu dapat dikendalikan, dalam penelitian ini membutuhkan kelompok kontrol. Ya, biasanya metode penelitian ini sering dilakukan di laboratorium. Ataupun ketika kita hubungkan dengan ilmu sosial,
Metode eksperimen ini bisa membandingkan misalnya kelas yang satu dengan kelas yang lain. Ada 2 kelas yang dibandingkan. Misalnya, ketika eksperimen kelas yang pertama menggunakan metode belajar tertentu misalnya. Sedangkan kelas yang kedua tidak diberikan metode belajar tersebut. Setelah itu akan dilakukan uji. Apakah hasil belajarnya lebih baik kelas yang menggunakan metode tertentu atau kelas yang misalnya tidak menggunakan metode tersebut, ya. Ataupun misalnya ada lagi contohnya, kita mau lakukan eksperimen tentang kelas online dengan kelas konvensional. Mana lebih efektif pembelajaran konvensional ataupun yang daring ataupun yang online. Nah, contoh-contoh seperti itu bisa dilakukan melalui metode eksperimen. 3.3 bicara tentang jenis atau sifat penelitian. Jenis penelitian diketahui secara umum terbagi menjadi 2, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif yang dilakukan peneliti dapat bersifat deskriptif, korelasi, ataupun asosiatif. Sifat penelitian ini dapat diketahui berdasarkan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Sekarang kita akan bandingkan bagaimana perbedaan penelitian kualitatif versus kuantitatif. Penelitian kualitatif dalam desain penelitiannya bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Dalam penelitian kualitatif, desain penelitian dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Ya, jadi bisa mengikuti proses penelitian. Dalam proses wawancara misalnya taunya menyebar, dan itu bisa dilakukan selama proses penelitian itu berlangsung. Tetapi kalau kuantitatif, desain penelitian tidak boleh berubah, bersifat khusus, kaku, dan tidak dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Dari awal sudah ditentukan desain penelitiannya seperti apa. Kemudian, selama proses penelitian, tidak boleh menambah variabel penelitian baru di dalam penelitian. Ya, itu kuantitatif. Kalau kualitatif, dalam menganalisis data, dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Tetapi kalau kuantitatif, dapat dianalisis hanya pada tahap akhir sebelum laporan. Jadi, ketika teman-teman nanti menyebarkan kuesioner misalnya, kemudian kuesionernya dikumpulkan, baru dapat dianalisis setelah diolah data kuesionernya. Ya, pada akhir baru bisa dianalisis. Kemudian istilah subjek penelitian, kalau di kualitatif disebut sebagai narasumber, atau kita sebut juga key informan misalnya. Tetapi kalau di kuantitatif kita menyebutnya sebagai responden. Responden adalah mereka yang mengisi kuesioner kita yang merupakan sampel dari penelitian kita. Ya. Berikutnya, cara memandang faktanya. Kalau penelitian kualitatif, objek peneliti masuk di dalam kehidupan peneliti. Tergantung cara peneliti menginterpretasikan data. Jadi kalau kualitatif itu peneliti justru masuk di dalam penelitiannya. Sehingga apa yang dipaparkan itu merupakan hasil dari evaluasi atau hasil dari pengolahan menurut peneliti. Ya, tetapi kalau kuantitatif, objek penelitian di luar dari peneliti, dan peneliti harus bersikap netral dan tidak boleh memihak. Jadi sebisa mungkin kalau di kuantitatif, peneliti itu berada di luar dari penelitiannya. Jadi apapun yang dihasilkan bukan berdasarkan subjektivitas dari peneliti, tetapi dia berada di luar sana. Ya, peneliti berada di luar dan itu adalah data yang objektif. Itu adalah kuantitatif. Bagaimana cara pengumpulan data? Kalau kualitatif, penelitian lebih fokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur kebenarannya. Sehingga pada penelitian kualitatif, peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal tertentu. Jadi kelebihan dari kualitatif, ketika hal tersebut tidak bisa diungkap oleh kuantitatif, maka
Kualitatif bisa mengungkap hal-hal yang ada di balik sesuatu sampai sedalam-dalamnya. Tetapi kalau kuantitatif, pengumpulan data dilakukan serangkaian instrumen penelitian berupa kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori yang sudah ditetapkan. Jadi, misalnya kalau kuantitatif itu mengukur menggunakan skala Likert, sangat setuju, setuju, netral atau ragu-ragu, kemudian tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi lebih ke kuantitatif yang pernyataan-pernyataan yang dikuantisir, semua berdasarkan hitungan angka, gitu ya. Tetapi kalau kualitatif itu bisa berupa satu cerita ataupun satu informasi yang mendalam yang bisa dikorek. Ya, itu adalah cara pengumpulan datanya. Berikutnya, bagaimana implikasi hasil riset? Kalau penelitian kualitatif biasanya memiliki implikasi terbatas pada situasi tertentu, sehingga hasil penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisasikan dalam setting yang berbeda. Jadi hasilnya misalnya penelitian terhadap subjek A, misalnya narasumber A sama B misalnya, itu tidak bisa diimplikasikan atau kita samaratakan untuk narasumber C, D, E, F, G, A, B yang lain, tidak bisa. Tetapi kalau kuantitatif, hasil penelitian kuantitatif biasanya berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum, bisa generalize. Kapanpun, dimanapun fakta itu berlaku. Ya, karena memang penelitian kuantitatif itu penelitian yang memang dapat diberlakukan oleh di mana saja, kapanpun dan oleh siapa saja, karena itu hasilnya adalah fakta dan teori. Ya, macam-macam metode yang digunakan. Kalau kualitatif menggunakan fenomenologi, menggunakan etnografi, ada studi kasus, ada historis ataupun grounded teori. Tetapi kalau kuantitatif, kita bicara tentang eksperimen, yaitu percobaan, ada survei, ada korelasi, regresi, ataupun analisis jalur. Representasi data. Hasil penelitian kualitatif berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Karena memang dalam kualitatif, interpretasi peneliti itu dalam memandang satu kasus bisa kemungkinan berbeda dengan peneliti yang lain. Tergantung dari bagaimana peneliti itu menginterpretasi, menganalisa suatu kasus yang dia teliti. Kasus yang sama bisa menghasilkan penelitian yang laporan penelitian yang berbeda antara peneliti satu dengan peneliti yang lain. Itu kualitatif. Tapi kalau kuantitatif, hasil dari penelitian itu direpresentasikan dalam bentuk hitungan matematis dan dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi. Keabsahan ditentukan oleh validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Sehingga ketika data itu sudah terkumpul dalam kuantitatif, siapapun penelitinya yang mengolah data yang sama, hasilnya pasti sama. Ya, data kuesioner, data mentah dari kuesioner jawaban responden, ketika diolah oleh peneliti A, peneliti B, peneliti C, hasilnya akan sama jika menggunakan alat ukur yang sama. Itu kuantitatif. Bagaimana dengan jenis data? Kalau kualitatif bicara tentang deskriptif dan eksploratif, sedangkan kalau jenis data dari kuantitatif bicara tentang numerik, angka, dan statistik. Tujuan dari penelitian, untuk yang kualitatif memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Jadi lebih ke deskriptif, lebih banyak cerita menggambarkan situasi tertentu. Tetapi kalau kuantitatif, tujuan penelitiannya adalah menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori yang sudah ada, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya, tergantung teman-teman mau melakukan penelitian yang mana. Ya, kalau dari awal kita bicara tentang kuantitatif, berarti tujuannya adalah untuk menjelaskan apakah terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Gitu ya. Oke, semoga cukup paham mengenai jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oke, to be continue ya teman-teman.
Mari kita akan pelajari lagi untuk topik yang selanjutnya di tutorial berikutnya. Saya Miss Heni, sampai jumpa lagi. God bless, bye-bye.